qadarullah iPod saya, iPad saya, ini laptop saya, speakernya, mikrofonnya sedang rusak dan saya nggak bawa mikrofon eksternal, sehingga kemudian mau nggak mau saya pindah ke iPad dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Ini sambil menunggu slide-nya terreview, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zia, mungkin sudah diperkenalkan oleh Mas Fikri sebagai moderator tadi. Nama saya Zia, kemudian aktivitas saya saat ini adalah sebagai seorang komikus, kemudian seorang script writer dan storyboard artist di beberapa PH di Jogja dan Jakarta. Kemudian juga saya posisinya juga saat ini sebagai kreatif director di digitalbrand.id. Jadi mungkin kalau saya memandang rendah diri saya sendiri, saya hitungannya jack of all trades, jadi orang yang bisa banyak hal tetapi belum ada yang benar-benar tajam begitu. Meskipun saya sudah memfokuskan diri saya di bidang storytelling begitu, jadi saya mulai memfokuskan diri sebagai seorang storyteller atau penutur cerita begitu, maka kemudian arahnya semuanya ke arah sana semua, komik, storyboarding, script writing dan lain sebagainya begitu ke arah sana. Tetapi kemudian mungkin istilahnya masih cukup luas begitu. Saya menguasai berbagai macam hal secara basic begitu, ilmu branding, kemudian ilustrasi, desain grafis, layout, tipografi. Ya karena memang saya kuliah di DKV di mana kemudian di sana diajarkan berbagai macam ilmu dan kemudian ya banyak hal lah seperti itu. Nah, ini sudah kebuka, izinkan saya presentasi sebentar. Gimana sih? Oh, ini share konten. Only host. Mas Fikri minta tolong saya dikasih izin untuk bisa nge-share. Ya, sudah, Mas. Oke. Baik. Sebentar. Tadi screen. Oke. Masuk ya, Mas ya? Ya, masuk, Mas. Oke, baik. Kita akan masuk ke sini. Nah, ini adalah materi materi yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu silam di satu atau dua forum seperti itu, tapi kemudian saya perkaya ulang untuk materinya, karena memang saya melihat masih banyak yang perlu saya sampaikan dalam hal ini seperti itu. Jadi kita bertanya dari pertanyaan dasar ya. Bisa gambar, mau jadi apa? Ya ini pertanyaan yang kemudian muncul dalam banyak benak orang tua ketika kemudian mereka tahu anaknya suka gambar, anaknya suka nyoret-nyoret, buku gambarnya banyak, kemudian ketika menggambar mereka lupa waktu dan lain sebagainya begitu. Ini dan mereka suka sekali dengan hal-hal yang berbau visual, misalnya suka baca komik, suka nonton film, main game begitu, di mana kemudian di sana ya memang sih itu erat dengan identitas dengan anak kecil begitu, tapi kemudian kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang lebih daripada anak-anak biasanya. Jadi misalnya ketika kemudian si anak itu melihat film begitu, kemudian dia sangat tertarik untuk menggambar karakter dalam film tersebut. Atau kemudian ketika dia melihat main game begitu, dia akan mencoba untuk menduplikasi game itu di dunia nyata. Misalkan ketika kemudian gamenya gamenya adalah game balapan misalnya begitu, maka kemudian dia akan gambar mobil dan mobilnya balapan di jalur yang dia buat, seperti dia gambar jalur, dia gambar mobil seperti itu. Artinya kemudian ada upaya-upaya seni, upaya-upaya estetika yang kemudian diciptakan oleh si anak untuk dari berdasarkan apa yang dia lihat seperti itu. Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan, oh anakku punya bakat seni, oh oke, selesai ya, oke, anakku punya bakat seni. Terus, nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Maka kemudian pada malam hari ini kita
mencoba untuk mengupasnya dan menguliti sedikit demi sedikit persepsi yang selama ini sudah muncul, sudah terbangun dalam benak kita selama bertahun-tahun, sehingga kemudian itu agak susah untuk diubah, dan mari kita coba ubah malam hari, seperti itu. Masuk ke slide pertama, izinkan saya cerita dulu tentang bagaimana saya bisa sampai seperti ini. Jadi saya suka gambar sejak kecil, suka banget gambar begitu, suka gambar. Apa namanya, orang tua saya sampai kerepotan ketika saya gambar gambar kereta api sepanjang tembok seperti itu. Jadi gambar pakai krayon waktu itu, gambar tembok rel kereta api panjang begitu sampai keliling rumah seperti itu. Dan karena waktu itu orang tua saya masih ngontrak, begitu selesai ngontrak ya harus ngecat ulang, saking kemudian banyaknya coretan yang ada di dinding seperti itu. Sebetulnya umum ya, wajar ketika anak-anak itu mencoret-coret di media yang dia lihat, dia anggap itu sebagai media yang ya bisa dicoret-coret seperti itu. Tapi kemudian waktu itu saya agak extraordinary, saya benar-benar suka gambar. Ketika ada tamu datang ya saya selalu menyodorkan kertas dan pensil kepada si tamu untuk minta digambarkan sesuatu gitu. Komik pertama saya adalah Kung Fu Boy dan Doraemon, ya, sampai sekarang masih ada ya dua serial ini begitu. Khusus untuk Kung Fu Boy, komiknya itu nggak laku di Jepang, tetapi malah laku di Indonesia. Ini fenomena yang menarik ya. Kemudian yang kedua adalah komik-komik Eropa, Asterix Obelix, kemudian Lucky Luke, Spyro Fantasio, di mana kemudian oh ya sama Tintin saya lupa. Itu komik-komik yang kemudian membuat saya banyak, jadi asupannya nggak cuma komik Jepang waktu itu, tapi komik Eropa juga seperti itu. Kemudian setiap hari di buku pelajaran, buku tulis saya itu selalu mohon maaf kalau saya batuk-batuk, selalu bagian belakang sama bagian depan itu lebih terisi bagian belakang begitu. Kadang-kadang ada buku yang kemudian sampai tengah-tengah itu sudah, dari belakang sampai tengah-tengah buku itu sudah penuh dengan coretan gambar, sementara bagian depan itu baru beberapa halaman, dan seperti itu. Kemudian saya mulai bikin komik usia SMP. Waktu itu saya mulai dari buku tulis digarisin kotak-kotak, saya gambar pakai pulpen karena saya benar-benar nggak tahu caranya gambar waktu itu. Maksudnya saya cuma tahu ya pokoknya saya pengen bikin komik begitu. Tapi kemudian waktu itu ya ceritanya juga amburadul, pokoknya sesuai dengan fantasi saya lah begitu kira-kira. Pakai pulpen langsung, kalau salah ditipek begitu, kalau salahnya banyak halamannya dirobek ya begitu. Jadi sangat-sangat kemudian apa adanya seperti itu. Kemudian belajar vektor, ketemu sama komputer itu pertama kali. Bukan ketemu sama komputer ya, ketemu sama software grafis dan jatuh cinta untuk bikin itu pas SMA. Waktu itu saya kenalan sama Corel. Utak-utik belajar vektor banyak sekali begitu, dan mulai istilahnya aktif membuat karya digital karena emang basic saya adalah agama dan mondok juga pas SMP, sehingga kemudian saya punya semacam semangat keislaman yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu kebaikan gitu. Jadi bikin karya di Friendster, di Deviant. Itu Friendster kan zaman Friendster dulu, ketika saya bikin akun Friendster itu bukan buat temenan, tapi buat majang ini karya-karya saya begitu. Waktu itu ceritanya gitu. Dan akhirnya ketemu sama DeviantArt, ya saya pindah dari Friendster ke DeviantArt untuk posting karya di sana seperti itu. Dan akunnya sampai sekarang nggak pernah saya urusin yang DeviantArt begitu. Meskipun sebetulnya kalau mau diurusin bisa aktif, bisa banyak, dan ya bisa cuan lah kalau dari sana begitu. Kemudian yang berikutnya saya punya pentablet itu waktu itu mereknya Wacom. Sekarang juga Wacom masih jadi pemimpin pasar, market leader. Wacom waktu itu Wacom yang generasi jadul banget begitu, itu dapat karena menang lombanya ini ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia, bikin lomba poster 17 Agustus. Nah kemudian saya menang juara 2 waktu itu. Juara dua nasional, dan waktu itu hadiahnya Wacom seharga 1,5. Wah, senengnya pol gitu ya. Karena waktu itu orang tua menjanjikan mau membelikan itu, tapi tidak kunjung dibelikan gitu ya. Akhirnya kemudian malah dapat dari lomba. Alhamdulillah. Nah, kemudian istilahnya skip langsung, kemudian saya kuliah di DKV ISI Yogyakarta.
Dan saya lulus dari sana dengan TA atau tugas akhir dengan judul komik Gambar Itu Haram. Jadi komik ini saya buat untuk membahas soal fikih taswir seperti itu. Kemudian banyak juga saya aktif di komunitas komik Islam, desainer Muslim, dan sekarang ya seperti yang sudah saya sebut di awal tadi, saya aktif sebagai komikus, creative director, digitalbrand.id, dan freelance story writer. Ini cerita tentang saya begitu. Jadi kemudian apa yang saya bisa lakukan saat ini, bikin itu begitu. Sejatinya itu adalah buah hasil kerja panjang yang kemudian saya lakukan selama bertahun-tahun sampai kemudian bisa menjadi saat ini. Dan itu juga itu juga terjadi pada banyak orang begitu. Meskipun sekarang tentu saja secara proses terjadi percepatan ya. Jadi anak-anak SMP zaman sekarang itu banyak yang gaya gambarnya itu lebih bagus daripada saya ketika saya lulus kuliah. Bahkan banyak yang lebih bagus dari saya ketika saat sekarang begitu. SMP itu udah bagus banget begitu. Jadi dan gambarnya rata-rata sudah nggak tradisional lagi, tapi kemudian digital. Ada yang kemudian pakai laptop, ada yang pakai iPad, bahkan ada yang pakai HP begitu, pakai stylus begitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan ya perkembangan zaman memang sudah menuntut seperti itu kayak gitu. Terjadi banyak percepatan, intinya begitu. Nah, ketika kemudian anak suka menggambar, saya selalu teringat quote dari Pablo Picasso, bukan Picasso yang pelukis abad pertengahan ya, ini Pablo Picasso kontemporer begitu. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Jadi setiap anak itu sejatinya adalah seniman. Ya. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita itu tetap bisa menjadi seniman ketika kita tumbuh. Karena banyak yang kemudian anak-anak itu kan tumbuh besar itu dia kehilangan sentuhan-sentuhan seninya, dan ya makanya ada juga ungkapan begini, seniman, artis, seniman. Kalau kita ngomong seniman tuh agak tradisional ya. Ketika kita ketika mendengar kata seniman itu kan imajinya itu kan orang yang dandanannya tuh sakar PDW atau terserah semaunya dia sendiri, melukis pakai kuas di kanvas begitu. Seniman tuh anggapannya kayak begitu. Padahal sebenarnya artis ya, seniman itu luas sekali mananya. Nah ini ya sayangnya imajinasi kita sudah terkunci di imaji seperti itu ya. Jadi seniman itu adalah orang-orang, anak-anak yang bertahan ya, anak-anak yang tetap menjadi anak-anak ketika dia tumbuh dewasa seperti itu ya. Kemudian kerjanya gambar terus, besok mau jadi apa? Nah ini pertanyaan yang wajar ya sebetulnya, karena memang orang tua pada zaman dahulu ketika melihat wajah seniman tuh ya kira-kira seperti ini. Jadi meskipun ini sebenarnya bukan seniman, ini bukan seniman dalam konteks industri seni ya. Ini seniman, meskipun ya saya bilang ya kalau orang yang mau modifikasi Vespa seperti ini ya sebetulnya dia juga punya jiwa seni sendiri, meskipun tidak semua orang sepakat dengan estetika yang dia akui seperti itu, dia tawarkan kepada publik seperti itu. Jadi tapi dandanannya kelumut, kemudian berantakan lah seperti itu, atau kemudian seperti ini, meskipun ya ini masih lebih rapi daripada sebelumnya, ini daripada seniman lebih dekat ke hipster sebetulnya ya. Artinya kemudian dandanannya nyentrik, dan saya ingat waktu itu tuh ada semacam isu jangan nerima anak. Jadi seniman ya, anak-anak ISI ketika saya kuliah di ISI itu dia tuh punya diskriminasi tertentu, misalnya kepada pemilik kos-kosan. Jadi ada pemilik kos-kosan di sekitar sana, emang di sana kan bukan cuma ISI ya, ada akademi kebidanan, ada sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar sana begitu. Ada beberapa kos-kosan yang kemudian dia tidak mau menerima anak ISI sebagai anak isi jurusan tertentu, anak isi jurusan tertentu sebagai penghuni kosnya begitu. Alasannya adalah bau begitu, kumal, berantakan, dan suka minum. Nah, ini jadi jadi catatan tersendiri begitu.
Dan banyak orang juga ketika saya pernah punya pengalaman diundang untuk jadi penceramah Jumat di salah satu kampus swasta di Jogja, di mana kemudian saya ketika ngisi khotbah Jumat selesai itu ada salah satu entah staf di sana yang kemudian nyalami saya berbahasa basi tanya begitu, Masnya UIN jurusan apa begitu. Jadi sudah tidak pakai tidak pakai ya pokoknya orang yang ceramah di sini ya saya anggap aja ini masih mahasiswa, tapi mahasiswa mana ya, mungkin UIN begitu, tapi jurusan apa, Masnya UIN jurusan apa begitu. Saya bilang, saya bukan UIN lah, terus dari mana, UGM apa UNJ begitu, saya isi. Jadi dan begitu mendengar itu beliau itu kayak nggak terima kalau orang yang menceramahi dia tadi adalah orang isi begitu, dan menganggapnya bahwa orang isi itu seharusnya nggak rapih, tapi saya rapi begitu. Orang isi itu seharusnya orang yang tidak tahu agama, tapi saya tahu agama. Ini kan jadi persepsi yang agak kebolak-balik seperti itu. Nah, lanjut. Bernie Trilling dan Charles Fadell dalam 21st Century Skills ini buku yang sangat menarik, di mana kemudian pembahasan tentang skill-skill apa yang kemudian wajib untuk dimiliki oleh orang-orang yang hidup di abad ke-21 begitu, dan khususnya yang sekarang begitu. Nah, di sana ada konsep untuk skill set ya, set kumpulan kecakapan untuk belajar dan learning and innovating ya, untuk belajar dan mempelajari sesuatu dan berinovasi begitu. Itu mereka berdua mengemasnya dalam 4C. 4C itu adalah critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Jadi orang ketika mau belajar dan berinovasi di abad ke-21 ya, kecakapan dasarnya harus dimiliki adalah 4 ini. Dia bisa berpikir kritis, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa berkolaborasi dengan orang yang mungkin mirip atau kemudian cross secara kemampuan dengan dia, dan dia punya kreativitas. Nah, begitu. Nah, 2 dari 4 skill ini, yakni berpikir kritis dan memiliki kreativitas, itu dimiliki oleh anak dengan potensi seni. Seperti itu. Nah, maka kemudian menjadi clear ya ketika kita bicara soal anak bisa gambar, terus mau jadi apa begitu? Mau jadi apa? Ya, minimal kita sudah tahu bahwa ternyata ketika si anak itu bisa gambar, ya berarti dia punya minimal dua dari 4 kecakapan yang seharusnya dia miliki sebagai manusia abad 21 begitu. Pertama, dia berpikir kritis, dan kedua adalah dia kreatif begitu, seperti itu. Nah, seni sendiri itu membutuhkan berpikir kritis dan kreativitas. 2 hal ini nggak bisa dilepaskan dari seni dan estetika begitu. Meskipun seni itu sesuatu yang sifatnya aktualisasi diri, sifatnya abstrak, kemudian sifatnya lebih daripada logikal, dia lebih ke emosional begitu. Tetapi kemudian critical thinking critical thinking dan creativity itu menjadi sesuatu yang fundamental bagi seni. Orang tidak bisa tidak bisa berkarya ya, berseni tanpa kemudian dia berpikir kritis begitu. Saya ambil contoh misalnya begini, orang seringkali menganggap sempit apa yang disebut sebagai seni dan kreativitas. Padahal kemudian sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari dia sangat lekat begitu. Orang misalkan si anak dia mau menggapai sesuatu, nggak sampai begitu. Dia nyari kursi buat naik, itu kreatif. Artinya kemudian dia mencari pemecahan permasalahan atas mencari solusi atas masalah yang dia hadapi seperti itu. Atau kemudian dia berpikir kritis di mana kenapa sih apakah superhero itu harus selalu kuat begitu ya? Bisakah kemudian sewaktu-waktu dia kalah, sewaktu-waktu dia harus mati, seperti itu. Nah, ketika si anak bercerita, misalkan anak saya itu cerita ketika kemudian dia salah satu tontonan favoritnya adalah Bobo Boy, ya Bobo Boy
salah satu kartun yang animasi yang diproduksi oleh Monster Studio di Malaysia, di mana kemudian di sana sangat nuansa hero-nya itu sangat terasa begitu, dan anak saya membayangkan banyak hal soal Boboiboy begitu. Dia tidak membatasikan Boboiboy itu punya beberapa elemen ya, api, air, angin, tanah, kemudian ada daun begitu, ada surprise dan lain sebagainya begitu. Nah, anak saya menambahkan elemen-elemen lain yang menurut saya ini kayak elemen opo terus aja nih begitu. Jadi menjadi elemen lainnya. Kemudian menurut anak saya ini ya bisa Boboiboy kayak begini. Nggak cuma yang itu, tapi ini juga. Gitu. Jadi berpikir kritis seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahkan ketika misalkan anak kita tidak menjadi seniman sekalipun, skill set yang diasah dengan menggambar itu tetap akan bermanfaat dalam hidupnya. Mungkin tidak setiap dari anak kita yang punya bakat seni, bakat bakat menggambar dia akan berakhir sebagai seorang seniman, ya enggak juga begitu. Tetapi kreativitas dan berpikir kritis itu akan menjadi satu skill set yang kepake dia kemana-mana. Mau dia jadi karyawan, mau dia jadi profesional, mau dia jadi apapun begitu, ya berpikir kritis dan menjadi kreatif itu akan dituntut oleh semua bidang. Nah, maka kemudian ketika kita ketika anak kita tuh diasah skillnya gambarnya begitu, sebetulnya kita bukan ngasah skill gambar, kita ngasah dua skill yang tadi. Jadi jangan terlalu khawatir terus nanti aku nggak pengen nih anakku jadi seniman, ya nggak apa-apa, tetapi jangan kemudian maksud saya gini, aku nggak pengen anakku jadi seniman. Misalkan ternyata si anak memang tidak ingin jadi seniman, ya tidak apa-apa begitu. Tapi jangan terus kemudian aku nggak pengen anakku jadi seniman, jadi skill ini nggak akan dikembangkan begitu. Ya jangan begitu. Kan anak punya hak untuk istilahnya memilih jalan hidupnya seperti itu. Begitu. Nah, ini beberapa profesi yang kemudian bisa kita lihat. Ya, sebetulnya ini hanya sedikit ya. Saya masih kalau mau merinci ada banyak lagi yang bisa ditaruh di sini seperti itu. Ini belum masuk yang dunia fotografi dan videografi ya. Ini masih ada lebih banyak lagi. Tapi pada intinya ketika kita bicara soal bisa gambar mau jadi apa, ya tergantung mau jadi apa begitu. Masing-masing yang ada di sini itu dia punya fokusnya sendiri-sendiri. Saya ambil contoh misalnya nomor 4 yang paling kiri, background artist, seniman latar begitu. Spesialisasi seniman latar ini itu adalah orang yang memang dia spesialisasinya bikin pemandangan begitu, bikin background, nggak bikin komik, nggak bikin gambar yang gimana-gimana. Ya memang fokusnya bikin background begitu, dan industrinya ada, demand-nya ada, dan rata-rata pasarnya memang luar negeri sih seperti itu. Jadi saya punya teman yang spesialis ini dan ya hitungannya ya cukup makmur begitu, meskipun dia melabeli diri sebagai kuli background begitu, cuman ya duitnya ya akeh begitu. Jadi ini luar biasa begitu. Jadi ininya spesialisasi itu ada orang nggak cuman bikin begituan doang bisa duitnya banyak, ya bisa begitu selama kemudian fokus dan memang demand-nya ada seperti itu. Kemudian ini juga kita masih mengulang pertanyaan, kerjaannya gambar terus, besok mau jadi apa begitu. Nah, besok mau jadi yang seperti ini. Ya. Ini Mbak Anissa Nisbihani, ini salah satu senior saya di dunia komik begitu, dan memang jadi panutan cukup banyak komikus di Indonesia begitu. Beliau ini komikus webtoon official, sampai pernah diundang sama Line langsung ke Korea begitu, karena memang komikus top lah untuk Line webtoon, dan series-seriesnya di sana cukup ngehits begitu. Estimasi income per bulannya beliau bisa sampai 15 sampai 20 juta rupiah per bulan cuma dari bikin komik.
Ini kan sesuatu yang kadang-kadang nggak kepikiran bagi orang biasa begitu. Yo, ternyata bikin komik ya duitnya ya ada. Ya memang ada, duitnya ada begitu. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga teman saya, senior saya di dunia ilustrasi namanya Mas Rio Sabda. Beliau digital painter, ilustrator di studio di Jakarta namanya Caravan Studio. Digital paintingnya bagus banget begitu dan rate ilustrasinya beliau itu antara 500 sampai $1.000 per gambar. Dan memang ini biasanya dipesan sama sama orang luar negeri seperti itu. Jadi memang ya duitnya segitu begitu untuk untuk dan beliau sering cerita kalau masih banyak di keluarganya tuh yang nggak ngerti kerjaannya dia itu apa begitu, yang ngerti duitnya banyak. Jadi kadang-kadang itu sebel begitu, dia bilang ini Rio ini duitnya kerjanya nggak jelas, duitnya banyak, cuman di rumah aja jarang nggak pernah ngantor tapi kok duitnya banyak dan dia sering kali kerap, makanya kemudian dan dia memilih untuk menyembunyikan profesinya supaya kemudian nggak nggak dipinjemin uang begitu. Dia pernah cerita ada nggak tahu kerabatnya atau temannya atau siapanya begitu yang meremehkan pekerjaannya sebagai seorang ilustrator begitu, tetapi begitu tahu duitnya banyak begitu, si orang ini yang tadi yang meremehkan itu minjem duit minjem duit ke beliau begitu. Kan kesel ya, udah diremehin, begitu tahu duitnya banyak, bukannya direspekin malah diutangin begitu, minta utang sama si yang bersangkutan gitu ya ngeselin gitu ya. Tapi ininya duitnya banyak seperti itu. Nah ini kemudian Mas Virgiawan Listanto ini dibilang teman bukan sih, beliau satu komunitas besar komunitas online untuk pencari cuan di font begitu. Jadi beliau punya studio namanya String Labs dan PPT Underground. Dia bikin font, bikin tulisan dan bikin template PowerPoint. Ya, jualannya di Envato Elements. Nah, kalau misalkan ada yang pengen cari tahu, silakan diketik Envato elements.envato.com. envato.com. Jualannya di sana. Dan beliau jualan nggak cuma di situ sih, di cukup banyak website yang lain yang jual font juga begitu. Ini juga saya juga ingin memberikan edukasi bahwa font yang Anda sekalian kalau misalkan suka downloadin font dari Davon, dari mana begitu, Anda harus ketahui bahwa font itu nggak semuanya gratis. Ada juga yang bayar. Jadi hati-hati, nanti nggak kena tuntut lisensi. Nah, bocoran income, jadi beliau bocorin income-nya sendiri di sekitar akhir tahun 2020 kemarin itu sempat ngebocorin income-nya dia di bulan September itu sekitar $8.900 ya, 118 juta per bulan. Mantap. Dan menariknya adalah Mas Virgiawan Listanto ini, saya tuh kalau ingat itu tuh ini orang bapaknya mungkin penggemarnya Iwan Fals kali ya, jadi dikasih nama yang sama. Mas Virgiawan ini itu mengawali karirnya sebagai desainer itu bukan dari background seni seperti saya atau kuliah seni. Beliau nggak pernah mengenyam pendidikan resmi sebagai seorang seniman. Dia nggak pernah kuliah seni, itu tuh nggak pernah begitu. Kerjaan beliau sebelumnya itu kalau nggak salah ingat saya itu beliau itu jualan, kalau nggak martabak, jualan baju, saya lupa, di pasar. Nah, saya lupa, nanti kalau misalkan ada yang ngikutin beliau, silakan nanti dikonfirmasi ulang kerjaan beliau sebelumnya apa begitu. Mas Virgiawan Listanto ini. Jadi memulainya itu justru bukan dari background seni begitu, tetapi beliau bisa mencapai titik setinggi ini dari font dan PowerPoint saja bisa segini begitu. Dan kalau kita bilang wah ini kan satu orang, yang lain mana begitu, sebetulnya ada banyak, cuman kalau saya taruh di sini semua nggak bakal muat begitu. Beberapa orang kayak misalkan Mas Arya Pamungkas, Mas Dika Supangestu, terus mungkin teman-teman nggak sangat asing dengan nama-nama itu, karena memang mereka bukan orang yang
suka muncul ke permukaan tuh enggak begitu. Tapi ya memang ya seperti itu begitu. Dan ini Mas Virgiawan ini taat pajak kok, tenang saja. Memang lah ya karena saya tahu taat pajak karena memang beliau setiap setiap fontnya itu punya lisensi di Kemenkumham. Nah, ini menarik ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri bakat. Nah, apakah anak Anda termasuk di dalamnya? Nah, ini kita coba masuk ya. Yang pertama adalah yearning. Yearning itu adalah satu ungkapan yearn. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak melakukan itu tuh rasanya berat banget itu. Anaknya kalau misalkan dia tuh nggak gambar tuh kayak gelisah, minta kertas, minta pensil, gambar-gambar nggak cetok, coret-coret begitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu ciri begitu. Atau yang lain, misalkan dia suka menari, suka apa ya? Karena seni nggak selalu melulu gambar ya. Cuman karena emang ini kerangkanya adalah kerangka bisa gambar begitu ya, saya akan fokuskan ke arah sana. Dan mungkin nanti lebih spesifik lagi ke depannya saya akan menggambarkan lebih dalam soal industri yang saya pahami, ini industri komik, di mana kemudian sebetulnya menjadi komikus itu bisa banget untuk untuk cuan, nah, untuk secara jalur-jalur industri. Jadi saya yakin nanti ketika kita menyadari, jadi ini hanya satu yang kemudian ingin saya ungkap, karena memang kalau menjelaskan semuanya bakal panjang sekali begitu. Tetapi dari satu subtema ini saja ya, nanti bisa kebayang dong profesi-profesi yang lain juga punya detail yang sama begitu, dan punya potensi jalur industri yang sama gitu. Yang kedua adalah rapid learning. Rapid learning ini adalah ketika si anak itu belajar sesuatu, dia akan kemudian sangat cepat menguasai tema tersebut begitu. Ya, gambar tuh bisa sangat cepat menguasai, misalkan tadinya nggak bisa gambar apa, kemudian bisa jadi gambar apa ya, karena emang dia yearning terus. Sudah yearn, rapid learning, kemudian yang berikutnya adalah glimpse of excellence, di mana kemudian kadang-kadang itu mikir, kok iso yo apik kok yang ngono kuwi, gambarnya apik wah dia iso iki ya, semacam kayak gitu. Itu salah satunya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah flow. Ini juga yang kelihatan banget kalau misalkan anak kita lagi melakukan sesuatu itu dia bisa jadi lupa sama sekitarnya. Ya, saya punya teman di komunitas homeschooling. Dia itu sangat suka dengan menulis dan membaca. Ketika dia sudah memegang novel dan membaca, wah itu sudah, dia tuh jadi kayak mengabaikan segalanya. Pokoknya hanya ada dia dan dunia yang dia lihat di buku tersebut begitu. Dan kemarin sempat dia itu umur lupa ya. Jadi ada buku berat, buku cukup berat yang menurut saya itu yaitu bacaannya orang dewasa, tetapi kemudian dia sudah menyelesaikannya dalam usia 13 tahun atau 14 tahun, saya lupa. 13 tahun, 12 atau 13 tahun ya. Dia bisa menyelesaikan itu di usia 13 tahun dan bisa memberikan webinar, resume, istilahnya pembahasan soal buku tersebut. Nah, ini satu hal yang bagus juga, dan beliau juga sudah punya novel sendiri, nulis novel sendiri. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu ngeflow ya, ketika anak kita ngeflow terhadap itu ya, bisa jadi itu adalah ciri-ciri bahwa dia itu berbakat dalam hal tersebut. Yang berikutnya adalah satisfaction, jadi high energy ending, di mana kemudian anak itu ketika misalnya melakukan sesuatu, setelah selesai melakukannya itu bukannya capek, tapi kemudian dia energinya itu justru terisi ya, dengan berapi-api, meluap-luap ketika menyelesaikan aktivitas tersebut begitu. Nah, ini high energy ending ini juga salah satu menjadi ciri dari seorang anak itu memiliki bakat ke arah situ. Dan yang berikutnya adalah ya tanda dari Allah, ya mungkin aja ya jangan-jangan ketika ngelihat tuh, jangan-jangan ini takdir ya, semacam kayak gitulah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kita mulai masuk ke industri industri komik secara spesifik, karena saya berkecimpung di dunia komik begitu. Anak saya baca komik terus, anak saya nge-game terus, nonton terus begitu ya. Di saat yang sama kita juga lupa bahwa kita sebagai orang tua
Facebookan terus, IG-an terus, WA terus, begitu. Mau pakai alasan apapun ya sebetulnya sama saja. Begitu. Nah, ketika ditanya apakah membaca komik itu punya manfaat, jawaban saya adalah jelas. Dia ada banyak hal yang bisa dipelajari dari komik begitu. Pertama adalah gaya gambar dan teknik menggambar. Ini 3 komik dari 3 tempat yang berbeda. Yang paling kiri itu adalah komik Eropa, kemudian yang tengah itu adalah komik Korea, kemudian yang ketiga ini adalah yang sebelah kanan adalah komik Indonesia, jadi komik lokal begitu. Jadi setiap negara itu punya sejarah gaya gambarnya sendiri-sendiri. Dengan mempelajari gaya ini, perspektif seorang anak itu akan semakin luas sehingga kemudian nggak terkotak di satu gaya gambar saja, seperti itu. Yang kedua adalah cara bercerita. Nah, ini mungkin sampel saja. Jadi ada satu komik yang saya suka dengan komik ini, namanya Chef of Nobunaga. Ini komik Jepang. Ceritanya tentang seorang chef yang dia itu entah kenapa tahu-tahu kemudian dia terlempar ke masa lalu, bangun-bangun itu sudah di masa warring state, jadi perang antar wilayah seperti itu, tuan tanah saling berperang seperti itu. Dan waktu itu ya sejarah Jepang itu mengenal Nobunaga Oda sebagai salah satu tuan tanah yang sangat berpengaruh dan punya andil besar dalam pergerakan sejarah pada saat itu begitu. Dan dia itu singkat cerita dia jadi chefnya Nobunaga begitu. Jadi dia tuh kehilangan semua ingatannya, yang sisa adalah kemampuan memasaknya begitu. Nah, menariknya adalah kemudian di sini itu memuat banyak wawasan soal sejarah dan kuliner. Kuliner yang dipakai pun juga bukan kuliner modern, tapi kuliner modern yang digunakan dengan konteks zaman dulu begitu. Misalnya di zaman dulu itu kan gula itu belum masuk ke Jepang begitu. Buah pisang itu belum masuk ke Jepang. Bagaimana menciptakan rasa manis. Roti itu belum ada roti. Roti itu pertama kali diperkenalkan oleh misionaris dari Amerika, seperti dari Barat seperti itu. Dari Barat, di mana kemudian bukan dari Amerika, dari Barat, di mana kemudian mereka para tuan tanah itu baru kenal yang namanya roti itu ya ketika dibawain sama misionaris tersebut begitu. Nah, di sini ada banyak hal ya, sejarahnya ada, kulinernya juga ada begitu, dan diperlukan riset yang kuat dan gaya bercerita yang hebat untuk bikin komik kayak begini begitu. Dan istilahnya, saya sebagai orang non Jepang, seorang gaijin, seorang non Jepang, itu bisa sampai menghayati sejarahnya Jepang karena emang di sini itu secara garis waktu, meskipun ada campur tangan fiksinya, tetapi fakta sejarahnya itu nggak berubah begitu. Siapa nama tokoh-tokohnya itu nggak diubah di sini begitu. Jadi saya ngerasa ini bagus sekali sebagai sebuah edukasi lah. Wong saya aja yang bukan orang Jepang itu jadi tahu begitu. Nobunaga Oda, nama perangnya di mana, perang mundur dari Kanegasaki, kemudian bagaimana sistem feodalisme di Jepang itu seperti apa, kredo yang dianut seperti apa, itu tuh jadi kayak ngerti gitu. Oh begini, oh begitu. Jadi kayak wow, bagaimana kalau misalkan ini diterapkan dalam edukasi di dalam konteks Indonesia, ini kan jadi sangat luar biasa. Jadi kayak ya gaya cara bercerita itu menjadi sesuatu yang istimewa dan bisa dipelajari ketika anak-anak membaca komik seperti itu. Dan jangan lupa karya sebesar ini, Avengers, itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada ini sebelumnya. Ya, jadi Avengers, Iron Man, kemudian Captain America dan lain sebagainya itu bisa mencapai titik kejayaan yang luar biasa, tetapi itu nggak bisa jalan kalau misalnya tidak didahului oleh komik yang muncul sebelumnya begitu. Iron Man, kemudian Fantastic Four dan lain sebagainya begitu. Ini satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama begitu. Nah,
mungkin sebagai sebuah intermezzo, apakah Islam, kalau konteksnya Islam, apakah membolehkan lo melarang gambar? Karena emang ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang menggambar itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksa yang sangat berat begitu. Nah, ini sudah saya jabarkan panjang lebar dalam buku ini, judulnya gambar itu haram, ya, serba-serbi hukum taswir dalam Islam gitu. Buku ini sudah dicetak dicetak bebas begitu, bisa diorder di IG-nya Buku Biru. Ya, promosi sedikit ya, seperti itu. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Ini kurang lebih isinya. Ini bukan buku ya, ini komik. Sebetulnya komik, tapi komik yang istilahnya komik edukasi seperti itu. Nah, komiknya kira-kira seperti ini, dan kalau dari kacamata industri kita bisa melihat oke. Mohon maaf. Batuk. Jadi kalau dari media publikasinya, komik itu ada cetak sama non cetak. Ini yang sebelah kiri ini komik Rudayana, komik buatannya Is Yuniarto. Yang sebelah kanan ini komik-komiknya ada di Webtoon. Kemudian yang pertama adalah komik cetak atau jalur penerbit mandiri. Prosesnya adalah komik itu komikus, jadi misalkan kita bikin sampel komik dan komik jadi juga boleh, nggak apa-apa, kemudian ditawarkan ke penerbit dan diterbitkan, ya sama kayak nerbitin buku lah biasanya begitu. Komikus nanti akan menerima royalti atau juga plus profit jualan kalau misalkan dia ikut jualan. Karena biasanya komikus ketika membeli komiknya sendiri dari penerbit itu dapat potongan diskon lumayan, kira-kira sekitar 30-40% seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Jadi ini di Jepang lagi-lagi begitu, karena memang saya termasuk dekat dengan pop culture di Jepang, saya memperhatikan cukup banyak terjadi di sana begitu. Ini adalah mangaka umur 13 tahun. Jadi di sana itu profesi mangaka itu sudah menjadi profesi yang bisa dikatakan orang mau jadi itu tuh bisa begitu. Kalau di sini mungkin orang masih nimbang-nimbang ya jadi komikus bisa apa enggak. Kalau di sana sudah bisa dengan income yang cukup bagus juga begitu. Nana Hoshiki ini dia menjadi mangaka di usia 13 tahun. Nah, jadi yang di sebelah kanan itu, gambar itu adalah gambar anak umur 13 tahun. Seperti itu. Ya, sudah sangat bagus dan profesional itu kan, seperti itu. Kemudian juga ada komik cetak. Jadi maksudnya gini. Jadi si komikus ini dia mendapatkan pesanan dari penerbit untuk membuat komik tertentu seperti itu. Nah, dia bisa kemudian mendapatkan pendapatannya bisa dari fee, misalkan itu terima putus, jadi misalkan komik ini sekian halaman harganya berapa juta begitu, nanti dikasih putus, nanti perkara komiknya terjual berapa atau nggak laku ya itu urusan si penerbit begitu. Komikku sudah nggak gimana lagi. Nah, nggak enaknya kalau misalkan ternyata komiknya hits, blur, laku 15.000, 20.000 eksemplar begitu. Nah, si komikus ya cuman gimana ya, sudah dibeli putus kok ya. Jadi keuntungannya masuk 100% ke penerbit seperti itu. Nah, royalti juga, kalau royalti ya komikus setiap buku yang laku akan mendapatkan bagian, akan dapat persenan begitu. Ya, tapi komiknya laku banyak ya dia dapat banyak, kalau lakunya sedikit ya dapatnya cuma sedikit seperti itu. Dan penulis komik itu gambarnya nggak harus bagus. Nah, ini kabar baik bagi bagi para orang-orang yang gambarnya nggak terlalu bagus begitu, atau nggak pengen ngejar gambar bagus tapi gaya bercerita yang bagus. Saya sendiri menganggap diri saya gambarnya nggak terlalu bagus, setidaknya nggak sebagus Mas Rio Sabda yang tadi begitu. Tetapi kemudian saya punya kepercayaan diri dalam bertutur sehingga kemudian bisa-bisa aja ketika kemudian ada orang yang gambarnya biasa aja, tetapi dia bisa menjadi komikus, penulis komik yang hebat karena dia ceritanya bagus begitu. Nah, ini saya bisa dikatakan namanya One Sensei ini penulis cerita One Punch Man. One Punch Man ini cukup terkenal di dunia pop culture Jepang begitu.
dan gambarnya sebelah kiri, gambarnya dia sebelah kiri begitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ilustratornya. Jadi jauh ya gambarnya ya, seperti itu. Kemudian ini komik cetak jalur indie. Ya, ini adalah Mas Om Sku, saya nyebutnya Om Sku, Mas Ardian Chandra. Beliau adalah pegawai pajak yang kemudian suka gambar dan dia menerbitkan sendiri komiknya, judulnya Pengen Jadi Baik, dan ini cukup lakunya cukup bagus juga begitu, sampai kemudian punya fanbase sendiri. Ini bagus seperti itu. Tapi ini adalah sama seperti percetakan, cuman ini dana pribadi seperti itu. Jadi semuanya dan dijualnya juga lewat pribadi, lewat event, online, ada reseller seperti itu. Dan kedua adalah ini komik web jalur mandiri. Jadi komik web juga bisa mandiri, dia bisa di Jadi kalau di webtoon itu ada namanya webtoon canvas, di mana kemudian orang itu bisa mengunggah ceritanya dia ke sana, dan ketika dia mendapatkan atensi dari dari orang begitu, maka kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan atau kemudian direkrut sebagai komikus official seperti itu. Seperti itu. Ini juga bisa ini jalur undangan. Jadi misalkan ada komikus yang gambarnya bagus begitu, ya udah langsung diundang sama pihak platform. Jadi misalkan dari pihak webtoon, wah Anda bagus komiknya, bisa nggak gambar untuk saya begitu, semacam itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini juga sama komikus jalur indie. Tahil Halats itu dia dimainkan di media sosial saja, IG, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, dan engagementnya bagus, dan nanti akan mengundang orang pihak ketiga untuk promosi begitu. Ini Tahil Halats termasuk industri yang sangat sangat banyak uangnya kalau menurut saya begitu, dan memang istilahnya bejo atau kemudian hokinya Mas Nur Fadli Mursyid, orang di balik Tai Lalat sini, dia sekarang bahkan udah nggak gambar Tai Lalat lagi. Jadi dia tuh sudah nggak gambar lagi begitu. Dia punya tim ilustrator yang diminta untuk menggambar dimiripkan dengan gaya gambarnya dia, dan memang karena Tai Lalat gaya gambarnya simple begitu, dia ya cukup mudah untuk ditiru, dan banyak hal seperti itu. Dan menariknya adalah kemarin saya ada trivia menarik di mana di akhir tahun 2020 ada line stiker kalau nggak salah. Saya lupa itu stikernya yang rilis siapa begitu. Tapi Tai Lalat itu hanya dari stiker saja dia bisa dapat 2M setahun. 2 miliar. Luar biasa begitu. Hanya dari stikernya saja. Stiker lah seperti itu, tahu. Seperti itu. Luar biasa. Nah ini formasi tim komik ala Timur, jadi Jepang, Korea, Indonesia, di mana kemudian ada komikus yang jalan sendiri, ada komikus yang gabung sama penulis cerita, ada yang kemudian dibantu dengan asisten. Nah ini rata-rata biasanya komik kalau di Indonesia tuh webtoon itu rata-rata ngetim, nggak mungkin sendiri. Jadi yang gambar ada yang nanti namanya flatter itu adalah orang yang khusus untuk mewarnain warna dasar. Nanti untuk shadingnya nanti biasanya balik ke komikusnya lagi. Ada juga yang kemudian pindah ke pihak ketiga. Jadi progresnya panjang karena ini sebuah industri. Jadi kemudian banyak orang yang terlibat di dalamnya. Banyak orang yang terlibat di dalamnya berarti kemudian ya ada demand seperti itu. Jadi kalau ditanya besok mau jadi apa, ya banyak banget yang bisa dilakukan seperti itu. Kalau formasi di Barat lebih ini lagi, saya lupa nyebut satu orang namanya Mas Ardian Syaf. Mas Ardian Syaf itu juga salah satu idola dalam komikus di Indonesia. Terakhir sebelum kemarin beliau diperkarakan karena kasus 212, Mas Ardian Syaf ini ngerjain untuk Marvel pernah, untuk DC juga pernah. Terakhir yang digarap itu adalah komik X-Men yang Gold. Yang Gold itu per halamannya Mas Ardian Syaf itu antara 200 sampai $300 per halaman. Ya, tinggal dikali berapa halaman komiknya. Ya, luar biasa ya. Seperti itu. Nah, ini formasinya? Ada editor, ada layouter, ada percetakan, ada webmaster dan lain sebagainya. Jadi
industrinya tuh ada apa ya? Ada banyak sekali seperti itu. Jadi ada apa namanya? Ada industri yang semakin berkembang, jalur karir semakin berkembang seperti itu. Cukup mudah untuk masuk ke industri ini seperti itu. Seperti itu. Nah, begitu. Jadi intinya adalah apa namanya? eh, Kalau ditanya anak itu bisa gambar, terus harus digimanain, ya dukunglah. Dan ketika kita melihat, jadi ini kita sebagai orang tua itu tidak perlu terlalu khawatir ketika si anak ini bisa gambar mau dikemanain. Ya demand-nya sudah besar, kedepannya saya rasa industri ini 20 tahun ke depan tetap akan sangat dibutuhkan karena manusia itu tidak pernah bisa lepas dari seni begitu. Bahkan kalau ditanya, wah besok kalau ada perang besar gimana, terus apa kerjaan sebagai seniman itu tidak laku begitu. Enggak juga sih. Anda harus tahu. Jadi gini, Captain America, ini saya bicara soal sejarah ya. Captain America itu adalah komik yang dibuat untuk propaganda Perang Dunia Kedua. Dan itu memang sengaja diproduksi sebagai bahan bacaan untuk para prajurit di garis depan. Artinya kemudian bahkan dalam apa ya dalam kondisi suasana perang sekalipun ya seni itu tetap menjadi satu hal yang diperlukan seperti itu terlepas dari konteks apapun ya konteks politik dan kepentingan begitu tetapi tetap diperlukan seperti itu bahkan kemudian misalnya ambil contoh apa ya Palestina yang kemarin begitu itu kan banyak sekali apa ya banyak sekali ungkapan kepedulian yang dilakukan oleh teman-teman seniman visual artis dalam bentuk seni seperti itu bahkan kemudian tidak jarang yang melakukan penggalangan dana dari seni begitu jadi eh, kebutuhan seni itu bisa menembus sekat-sekat apa ya sekat-sekat dimensi kehidupan yang lain begitu Hatta balik lagi misalkan ternyata seni nggak ada sama sekali, oke lah nggak apa, seni tidak ada sama sekali begitu, tidak bisa menjadi seniman sama saja tidak makan, misalnya begitu ya, ya sudah tidak apa-apa, tinggal kemudian diambil skill set yang sudah ada dalam diri seseorang yang apa namanya concern dengan seni apa itu kreatif dan critical thinking, tinggal ditambah komunikasi dan kolaborasi, jadilah manusia abad 21. Begitu apa namanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pemaparan saya terkait seni tadi. Ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, jika tidak juga tidak apa-apa. Berarti kita apa namanya sudah saling memahami satu sama lain begitu. Tapi saya pastikan bahwa ketika kita bicara soal seni sangat luas begitu. Itu hanya baru satu industri ya. Seperti yang saya bilang tadi, itu hanya baru satu industri, industri komik. Kita belum bicara soal industri animasi. Animasi lebih gila lagi. Animasi itu apalagi sekarang semua platform itu berlomba-lomba bikin animasi begitu. Mau nyaingin Disney begitu. Disney Warner Bros bikin, Sony bikin, Netflix bikin, Amazon Prime bikin. Itu gila demand-nya gede banget seperti itu. Jadi apa namanya ini belum masuk yang itu baru-baru yang barat ya belum yang timur misalkan Jepang Korea industri Thailand begitu banyak sekali seperti itu. Itu jadi itu animasi belum yang sifatnya fotografi videografi ini kita belum bicara soal arsitektur ya desain interior kita belum bicara soal fashion design dan lain sebagainya banyak sekali jadi tidak perlu khawatir tidak perlu risau ketika kemudian ditanya anak saya bakal jadi apa begitu ya banyak cara banyak jalur seperti itu gitu terima kasih saya kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zia atas pemaparan materinya ya. Tadi berkaitan dengan bakat anak di bidang seni dan kemudian tadi dijelaskan panjang lebar juga sama Bang Zia untuk industri ya terutama di bidang komik ya, yang atau dunia gambar lah, yang ya benar tadi ya kata Bang Zia dalam kondisi apapun juga kita semakin kesini itu semakin sering gitu ya melihat gambar ataupun ya lukisan itu digital.
gambar-gambar digital kayak gitu, termasuk juga masa-masa perang gitu, masa-masa krisis di Palestina kemarin, juga di Indonesia sangat banyak yang berseliweran di gadget kita gitu, di HP kita, bahwa gambar-gambar dukungan itu pun juga sekreatif mungkin gitu ya, orang berlomba-lomba juga untuk bikin gambar yang kreatif gitu ya, yang beda. Nah itu teman-teman yang lain silakan ya, kalau ada pertanyaan gitu bisa disampaikan lewat chat ataupun juga bisa open mic-nya gitu, bisa disampaikan langsung juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang lain silakan ya kalau ada pertanyaan. Mungkin tadi kalau bicara mengenai anak yang punya bakat seni gitu, menggambar ataupun yang lainnya, Bang Zia, sebetulnya kapan kita bisa melihat gitu ya, Bang? Kan ya saya mungkin ya, ataupun teman-teman yang lain juga pasti ngerasa kadang oh ini lagi suka di bidang gambar misalnya gitu, terus nanti berubah lagi ke olahraga misalnya gitu, suka main bola misalnya kayak gitu. Terus ya itu kan kita selalu berpindah-pindah gitu. Nah mungkin dari Bang Zia gitu ya, yang dari kecil mungkin di bidang seni gambar itu, kira-kira apa ya waktunya gitu ya kita menentukan gitu, ataupun juga sekarang dari sudut pandang orang tua gitu untuk mengarahkan anaknya itu, baiknya itu kapan gitu waktunya gitu, dari tanda-tandanya atau indikasinya sudah bisa diarahkan gitu langsung masuk ke dunia seni sebagai karirnya, itu gimana itu Bang Zia, mungkin step-stepnya gitu menentukannya. Oke. Jadi kalau bicara soal usia, saya pikir apa ya, ketika kita bisa mulai melakukan observasi kepada anak khusus untuk bab ini itu ketika dia usia sekitar 7 tahun ke atas begitu. Di 7 tahun ke atas ini dia bisa lebih kita bisa tahu, oh anak ini suka ini, anak ini nggak suka ini begitu, dan kita bisa mengemas observasi tersebut dalam probali atau project based learning. Jadi misalnya si anak itu ternyata misalkan masuk dalam 6 tadi yang saya sebut tadi, ada yearning, ada satisfaction, ada apa lagi tadi, yearning, satisfaction, rapid learning dan lain sebagainya. Itu ternyata yang masuk dalam ciri-ciri itu, ya buatlah kemudian kerangka yang disebut sebagai project based learning, di mana kemudian si anak itu diberikan satu project untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Contoh misalnya hari ini misalkan kita mencoba untuk menggambar sesuatu yang berbeda dengan biasanya, atau kemudian kita nonton satu film, kemudian dari film itu coba gambarkan apa yang kemudian kamu suka dari situ begitu. Atau kemudian kita datang ke satu tempat kebun binatang misalnya begitu. Yuk pilih satu hewan yang paling menarik untukmu digambar dan diwarnai gitu. Misalnya begitu. Atau kemudian kita kasih objek, nih ada gambar sepatu begitu. Coba digambar sepatunya kayak gitu. Atau kemudian misalnya gambar tema apa hari ini, temanya ini begitu. Atau kemudian menggambar banyak hal yang bisa dilakukan dari situ. Jadi ininya kita akan menemukan, oh anak ini suka ini, anak ini nggak suka ini, anak ini suka ini, anak ini nggak suka ini begitu. Dan itu sebenarnya berlaku nggak cuma buat gambar, tapi juga buat aktivitas yang lain. Tapi ketika glimpse of excellence dari gambar itu kelihatan dari si anak begitu, nah itu bisa mulai difokuskan. Jadi si anak bakal ketahuan anak ini sukanya apa sih begitu. Karena saya banyak ngeliat kasus kayak misalnya begini, ada anak suka gambar begitu. Ya, ternyata si anak itu ada yang kecenderungannya memang dia cuma suka gambar-gambar ilustrasi, ada yang juga suka gambar pemandangan, ada yang suka gambar komik begitu. Jadi gambar tuh panel-panel komik-komik gitu. Dia udah tahu caranya ngeletakin balon kata, dialog dan lain sebagainya, itu udah tahu seperti itu. Ada kemudian anak cuma gambar-gambar satu tapi detail, satu diwarnain banyak bagus kayak gitu, ada yang kayak begitu. Jadi itu menjadi bahan observasi kita begitu. Tetapi kemudian ketika kita melihat seperti itu, kemudian jangan kemudian terburu-buru menyimpulkan, oh anakku ternyata bakatnya menggambar begitu. Ya belum tentu juga begitu, belum tentu juga. Karena emang yang kita asah, yang kita
tempa itu bukan gambarnya saja, bukan semata gambarnya, tetapi kemudian apa yang dibalik itu, bagaimana dia berpikir kritis, bagaimana dia bisa kreatif begitu. Misalnya kita ingin memancing kreativitasnya, ya coba sekarang dibawa ke satu tempat, kemudian coba kamu menggambar dengan apa yang ada di sini. Nah, dia kan cari tahu bagaimana menggambar sesuatu, misalkan oh ternyata gambar pakai batu di atas tanah, gitu, bikin gambar. Seperti itu. Nah, ya, hal-hal seperti itu kemudian bisa kita lakukan kepada anak-anak kita. Gitu mungkin Mas Wiki. Oke, baik Bang Zia. Teman-teman yang lain silakan ya kalau ada pertanyaan boleh disampaikan via chat ataupun disampaikan langsung gitu. Mungkin dari saya ada satu pertanyaan lagi Bang Zia. Tadi mungkin setelah bakat kayak gitu yang mengidentifikasi sebetulnya kalau dari segi pendidikan formal misalnya kayak gitu ya, apakah step-stepnya itu anak seni ini baiknya diarahkan secara khusus atau sebetulnya sama saja proses pendidikan gitu, sekolah yang seperti apa kayak gitu secara formalnya gitu begitu ya? Kembali lagi kepada si anak sih begitu. Yang paling penting kalau menurut saya adalah kita tidak mendikte si anak itu harus bagaimana dan harus bagaimana. Saya ambil contoh, sebentar saya bukain dulu slide yang lain. Sebentar. Ini tentang teori tentang 3 jalur pendidikan, 3 jalur karir. Saya share lagi. Sebentar. Oke, saya share sekali lagi. Nah, ini. Jadi kita punya 3 jalur karir. Yang pertama adalah akademisi, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah entrepreneur. Gitu. Akademisi ini adalah jenis-jenis profesi yang kemudian membutuhkan pengakuan akademik atau ijazah, misalnya polisi, dokter, dosen, ya pokoknya apapun yang kemudian menjadi pokoknya kalau nggak ada pengakuan secara de jure atau juridiksi secara hukum, dia tidak boleh menjalankan profesi itu begitu. Dokter itu kalau nggak ada izin dokter ya dia bakal dicap sebagai malpraktek begitu. Tentara juga misalnya kalau nggak ada kartu tanda anggota ya dia akan dicap sebagai tentara gadungan dan akan digelandang karena sudah dianggap sebagai satu kriminal begitu, satu tindakan kriminal mengaku-aku sebagai tentara begitu. Nah, ini akademisi. Kemudian yang kedua adalah profesional, dia diakui berdasarkan skill atau portofolio, kecakapannya dia begitu. Nah, ini sama, misalkan programmer, fotografer, trainer, yang yang lain begitu rata-rata kemudian itu dia butuh sertifikasi. Jadi sertifikasi portofolio, training gitu dia butuhkan itu. Yang ketiga adalah entrepreneur, ini diakui berdasarkan jenis dan skala bisnis yang dijalani. Nah, yang dia butuhkan adalah magang. Nah, dari 3 jalur ini yang selama ini melekat dalam benak masyarakat Indonesia itu adalah jalur akademisi, bahwa semua orang itu kalau mau menjadi profesi apapun dia harus sekolah lewat jalur pendidikan formal. Nah, ini adalah anggapan yang menurut saya harus diluruskan karena tidak semua jenis profesi itu harus ditempuh dengan sekolah formal. Seperti itu. Makanya kemudian saya lebih cenderung pendidikan itu bukan berbasis sekolah formal atau jenjang, tapi berbasis kursus. Konsepnya konsep kursus maksud saya. Jadi kecakapan apa sih yang ingin kamu kuasai? Ya udah, itu yang kamu pilih, itu yang kamu pelajari, itu yang kamu tempa sampai kamu kemudian mahir dan handal, dan ya udah, yang lain nggak usah begitu. Nah, sistem pendidikan formal itu kan memaketkan ilmu pengetahuan yang sebetulnya yaitu kayak semacam memaksakan satu, apalagi pendidikan SD, SMP, SMA ya begitu. Jadi memaksakan banyak hal dalam satu paket yang belum tentu itu kepakai semuanya. Di satu sisi memang benar, artinya kemudian kita menguasai pendidikan secara generik begitu. Tetapi kalau bicara soal efektivitas,
apa ya iya begitu. Misalnya saya ambil contoh, kita sebagai pelajar SMA, untuk mata pelajaran eksakta seperti biologi, fisika, dan kimia, berapa persen sih yang masih kita ingat-ingat di dalam kepala kita tentang pelajaran-pelajaran tersebut ketika SMA? Kalau kita tidak menempuh pendidikan yang mengarah ke sana, kita bukan masuk ke teknik kimia atau bukan orang masuk jurusan biologi, enggak, kita misalkan ternyata jadi PNS, misalnya PNS di administrasi, ya oke lah, anggap saja begitu. Nah, apakah kemudian ilmu-ilmu tadi bermanfaat bagi dia sebagai seorang PNS bagian administrasi? Enggak bermanfaat sama sekali. Nah, inilah kemudian saya maksud kita perlu meluruskan hal ini dalam konteks menjadi seorang seniman atau sebagai seorang artis, dia masuk ke dalam kategori kedua, yaitu profesional. Harus sekolah nggak? Sebetulnya nggak harus. Sebetulnya nggak harus begitu. Tapi balik lagi kepada si anak. Si anak apakah dia menikmati proses sekolah sebagai satu proses pembelajaran dan proses istilahnya berkehidupan? Ya kalau menikmati sih ya sah-sah saja. Dan selama kemudian Anda punya uang untuk memfasilitasi itu ya sah-sah saja begitu. Tapi kemudian kalau dia mengatakan wah aku nggak, kalau sekolah itu cuman buang-buang waktu karena aku merasa tidak mempelajari apapun yang kuanggap bermanfaat begitu bagi kehidupanku misalnya begitu, ya udah keluar aja dari sekolah nggak apa-apa, ambil kursus, ambil bisa kemudian misalkan masuk ke internship di studio gambar yang memang top seperti itu, dan nanti dari situ skill gambarnya akan naik seperti itu. atau mulai mencoba masuk dunia profesional dengan menjadi seorang freelance, atau kemudian berkomunitas begitu. Karena kalau kita bicara soal ilmu dan materi untuk dipelajari, sosial media itu menawarkan lebih dari cukup, internet itu menawarkan lebih dari cukup untuk ilmu tersebut. Turah-turah nyari tutorial gambar di internet itu wah banyak banget, referensi banyak banget begitu, sampai kemudian kita tuh bingung mau belajar yang mana dulu. Artinya kemudian ya ini bukan masalah ilmu, ini masalah mindset begitu. Ketika mindset kita udah terkotak di sekolah begitu, harus sekolah ya sudah silahkan begitu. Tapi kalau misalkan kita mau menjadi lebih efektif dalam menjadi manusia yang belajar, sebagai manusia pembelajar, kita ataupun anak kita yang menjadi lebih efektif, ya cobalah untuk melepas pola pikir yang selama ini ada dan cobalah untuk mengeksplorasi hal-hal yang selama ini mungkin belum terpikirkan seperti itu. Misalkan kepikiran nggak Anda nggak sekolah SMA begitu, cuman punya ijazah SMP gitu. Ya kalau misalkan ternyata memang butuh ijazah SMA, ya sudah tinggal ikut kejar paket saja begitu. Apakah kemudian kejar paket jadi memalukan? Enggak juga sih begitu, enggak juga, karena hiruk pikuk. Jadi gini, anak itu merasa prestis ketika sekolah di sekolah bergengsi. Anak itu merasa tidak prestis ketika dia kejar paket A. Anak itu merasa prestis ketika dia masuk ke perguruan tinggi negeri yang terkenal, yang bergengsi, yang top begitu. Dan anak merasa failed ketika gagal masuk situ. Itu kan sebenarnya kan bentukan society, bentukan masyarakat begitu. Yang mana kemudian ya tidak semua orang tidak setiap orang harus mengikuti itu begitu. Jadi merasa gengsi, merasa tidak merasa bangga dan merasa tidak bangga ketika masuk ke jurusan tertentu tuh kayak gimana ya? Itu tuh tidak bertahan lama begitu. Coba ditanya sama orang mahasiswa yang udah kelas udah semester akhir semester pertengahan, masih nggak dia bangga seperti sebagaimana bangganya dia ketika dia keterima di perguruan tinggi. Saya yakin kayaknya sih kebanyakan akan bilang enggak begitu. Mereka akan berpikir yo wis lah lakoni wae, wis kadung mlebu, sudah terlanjur masuk. Itu kan bahasa yang bukan bahasa optimisme ya, maksudnya ya sudah terlanjur kuliah di sini ya aku akan selesaikan begitu. Itu kan kayak bukan kata-kata semangat pembelajar, tapi kata-kata orang yang merasa terjebak begitu. Jadi kan, dan itu terjadi banyak terjadi banyak di sekitar kita. Jadi ya cobalah untuk berpikir sedikit lebih terbuka dan
coba untuk tidak nurutin gengsi sih sebetulnya. Nggak ada salahnya kok kejar paket A, nggak ada salahnya kok sekolah apa ya, ikut kursus seni, bahkan kursus online berkomunitas begitu. Saya punya banyak contoh orang-orang yang dia apa namanya ya, berhasil secara apa ya, secara kehidupan meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan yang apa ya istilahnya ya, pendidikan formal seperti itu. Gitu Mas Fikri. Itu jawaban saya atas yang tadi. Bang Harus Zia, sekolah nggak? Ya nggak harus juga. Yeah. saya jadi penasaran satu hal ya dengan tadi yang dijelaskan Bang Zia, Hmm. tiga jalur tadi ya karir gitu. Nah, sebenarnya kalau dulu ya di eranya Bang Zia, saya nggak tahu pertama sebetulnya kapan sih Bang Zia sudah menyadari atau fix nih kayaknya saya akan di bidang gambar, itu bidang seni ini, dan dulu sebenarnya apa yang mendukung kayak ya oke gitu, karena ya tadi stigmanya mungkin kalau sekarang mungkin sudah lebih terbuka ya, atau lebih terekspos gitu bahwa karir di bidang seni itu sudah oke sebetulnya, menjanjikan gitu. Nah dulu mungkin pengalamannya Bang Zia sebenarnya bisa sharing Bang, memutuskannya gitu, pertimbangannya apa, apakah memang sudah tahu gitu prospeknya yang bagus kayak gitu, sudah terbuka pikirannya sampai jauh sampai sekarang ini, atau seperti apa? Sebetulnya saya nggak seterbuka itu sih. Jadi saya tuh baru kemudian apa ya, baru ketika melihat. Jadi saya tuh masuk di KVIS itu cuman karena ya saya suka gambar dan jalur terbaik yang bisa saya pikirkan untuk belajar ya kuliah di kafe. Udah itu aja begitu. Sementara kemudian ketika masuk ke dalamnya saya jadi sadar bahwa ya selama ini saya cuma kurang kurang jauh main aja. Begitu. Saya main jauh dikit itu ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak ilmu, ketemu sama banyak lingkaran dan komunitas yang bisa saya lakukan tanpa harus apa namanya berbekal sebagai mahasiswa isi. Toh pada kenyataannya ketika saya gabung dengan banyak komunitas itu label saya sebagai mahasiswa isi atau dia itu dapat dari jejaring isi itu juga banyak yang enggak kayak, jadi kayak ya saya saya akui memang banyak juga ya, kemudian ketika masuk ke sana saya jadi nyambung ke banyak jejaring jejaring seniman itu juga juga banyak begitu, tetapi banyak juga yang saya nyambung ke sana justru tanpa embel-embel isi seperti itu. Jadi ya nggak gitu-gitu juga. Cuman kalau ketika bicara soal zaman dulu, mungkin persepsinya lebih kepada ini sih, apa namanya ya, eh, bukan ke masalah jenjang karirnya, tapi lebih kepada persepsi orang terhadap anak-anak seni sih. Anak-anak seni ini kan dulu kan terkenal sebagai orang-orang yang ya kayak tadi yang saya sebut di awal tadi, nggak jelas, agamanya nggak jelas, akhlaknya juga nggak jelas kayak begitu. Nah, saya menjadi orang yang cukup mendobrak stereotip itu dan ya everything is okay seperti itu. Lebih ke arah situ sih sebetulnya, bukan ke masalah jenjang karirnya. Kalau jenjang karir, kalau orang-orang di kafe kita udah punya planning kemana udah ada ininya, udah ada demand-nya seperti itu. Cuman waktu itu kebuka karena waktu itu kan internet belum semasif sekarang ya begitu. Jadi eh, apa namanya ya, saya itu belajar seni itu terbatas lewat forum, kemudian eh, ya simply waktu itu belum ada circle komunitas online yang istilahnya saling mendukung untuk belajar aja. Rata-rata tuh ya cuma kayak kumpulan orang yang sama-sama menyukai sesuatu. Misalnya ada yang suka dakwah sama suka seni, ya udah gabung terus kita sama-sama ngobrolin banyak hal di situ. Tapi itu bukan bukan forum belajar, itu forum komunitas begitu. Nah, yang saya maksud itu adalah eh, apa namanya ya, platform belajar kelas online, terus kemudian apa istilahnya, materi belajar yang jadi eh, seharusnya dengan akses internet yang ada sekarang dan apa ya, dengan luasnya ya IoT yang ada sekarang, Internet of Things yang ada sekarang, itu harusnya anak itu bisa lebih belajar lebih cepat begitu. Apalagi kemudian karakteristik anak generasi Z dan ke bawah itu udah mereka punya punya multifokus, bukan bukan punya multifokus ya, mereka
terbiasa dengan micro learning, kemudian terbiasa secara karakteristik belajar itu udah berbeda sama generasi saya begitu. Saya kan masih masuk generasi X terakhir ya, X akhir menjelang Z lah begitu. Millennials akhir lah begitu. Seperti itu. Karakteristik belajarnya udah beda, nggak bisa kemudian disamain kayak apa ya kayak sekarang begitu. Jadi kalau tadi bicara soal prospek ya mungkin masalah ini aja sih, job-job tertentu aja misalkan komikus itu memang dulu belum bisa dijadikan apa ya job yang proper, tapi industri seni yang lain banyak, periklanan terus kemudian apa interior itu tuh ini banget, gede banget, animasi itu gede banget dulu demand-nya seperti itu. Kalau komik waktu itu yang belum gede begitu, sekarang ya sudah lebih besar daripada sebelumnya gitu Mas Fikri. Terima kasih Bang Zia atas ilmunya di malam hari ini, luar biasa. Belajar cukup banyak itu dari segi wawasan, juga dari segi perspektifnya Bang Zia gitu ya, yang anak seni yang mendobrak stereotipnya ketika itu ya Bang Zia. Seorang anak seni yang toleh gitu ya, yang rapi kayak gitu. Dan alhamdulillah ilmunya tadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua audiens pada malam hari ini. Terakhir mungkin ada closing statement penutup untuk teman-teman yang ada di sini Bang Zia. Untuk closing statement ya, ketika kita punya anak yang punya potensi seni, pertama jangan bingung, tidak perlu bingung. Ada banyak hal yang bisa ada banyak hal yang bisa membantu kita untuk mengarahkan anak kita mau ke jalan apa, ya. Dan jangan terburu-buru menjudge anak ini potensi seni atau bukan potensi seni. Yang penting itu jangan terburu-buru ngejudge, karena memang anak itu kan dia masih sampai usia prabalik itu masih dia liak-liuk, masih mencoba untuk menuntaskan rasa penasarannya dia. Penasaran ini, penasaran itu, penasaran ini, penasaran itu begitu. Dan bisa jadi seni itu adalah pemberhentian terakhirnya. Setelah mencoba sekian banyak, bisa jadi kemudian juga tidak. Nah, makanya kemudian kita di sini sebagai orang tua tahu kapan harus mendukung, kapan tahu harus menarik, tahu kapan harus mundur. Seninya menjadi orang tua. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Zia terutama, semoga diskusi kita pada malam hari ini banyak bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk Bang Zia, terima kasih dan semoga cepat pulih lagi Bang Zia batuk-batuknya itu. Ya, mohon maaf ya batuk-batuk dari tadi. Nggak apa, semoga cepat sembuh Bang Zia. Amin, amin. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah pada sesi pertama ya, Good Parent Series kita sudah jalankan dengan lancar, yang insya Allah juga pada esok dan lusa kita lanjutkan dengan webinar Good Parent Series yang kedua dan yang ketiga. Itu teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti dan juga belajar bersama gitu ya, bersama goodpeople.id. Kita cukupkan sesi kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.